Hello Brovers, di video kali ini kita akan membahas beberapa bocoran dan juga beberapa karakter yang terlibat pada Thor Love and Thunder. Siapa ajakah yang terlibat? Tapi seperti biasa di subscribe dulu, aktifkan juga bel notifikasi. Kalau sudah langsung aja kita gaskan, ini dia penjelasan bocoran dan rumor karakter yang bakalan terlibat pada film Thor Love and Thunder, and welcome back to Clip on X Breakdown. Thor Love and Thunder kemarin sempat mengagetkan dunia Twitter karena beredar berita kalau teaser atau first look perdananya akan tayang pada sekitaran akhir bulan Februari atau awal bulan Maret. Rumor ini langsung tersebar luas di Twitter hingga membuat hashtag Thor Love and Thunder menjadi trending. Oke, kita masuk ke bocoran apa aja sih yang sebenarnya udah kesebar sejauh ini. Yang paling utama tentu aja lah ya dari mainan Legonya. Ini udah kebiasaan banget sih ya kalau bocoran itu pasti diawalinnya tuh pasti dari Lego. Dulu No Way Home, terus Doctor Strange 2 yang kemarin itu juga sama, kayak begitu juga dari Lego awalnya. Nah, pada bocoran Lego yang tersebar kita bisa melihat 4 karakter yang diperlihatkan sedang berada di kapal luar angkasa yang bentukannya tuh sebenarnya kayak kapal bajak laut gitu ya. Pada kapal tersebut tertulis Asgard Tour. Kemudian kita bisa melihat di situ ada King Valkyrie dan Korg. Ya, Valkyrie digambarkan sebagai sosok raja Asgardian penerus Thor. Ingat ya, dia raja bukan ratu. Jadi sepertinya Valkyrie ini akan digambarkan sebagai sosok karakter LGBT juga di Marvel Cinematic Universe. Dari sini kita akan melihat ada Jane Foster yang menggunakan Mjolnir lengkap dengan armor kesatria Asgardiannya. Di sini tertulis kalau Jane Foster itu akan dapat nama julukan yaitu Mighty Thor. Masih belum jelas sih sebenarnya mengapa Jane Foster ini bisa dapat julukan kayak begitu, karena kan secara logikanya dari awal dia itu manusia biasa kan, sedangkan Thor itu ya dia ras Asgardian. Terlebih lagi Thor dan Loki itu digambarkannya sebagai god atau dewa, yang satu dewa petir, yang satu lagi dewa penipu. Nah, si Mbak Jane ini bakal jadi dewa juga apa gimana nih? Pada mainan Lego tersebut ada satu tokoh misterius yang bentukannya tuh serba putih gitu ya badannya. Kalau lu perhatikan lagi, sosok ini tuh bukan manusia. Dan ya bener aja, dia ini adalah Gorr the Butcher. Nanti juga akan gue jelasin nih siapa Gorr ini tuh siapa nih. Sekarang kita lanjut dulu nih ke detail berikutnya. Kita bisa lihat di sini kalau Mighty Thor atau Jane Foster ini bisa menggunakan Mjolnir sekaligus kekuatan Thor seperti layaknya Captain America. Seperti yang kita tahu, Mjolnir itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Ini sesuai dengan mantra yang diberikan oleh Odin saat melempar Mjolnir keluar Asgard. Apabila orang itu worthy, maka dia bisa menggunakan Mjolnir beserta kekuatan Thor. Hal itu benar-benar bisa dibuktikan oleh Vision, walaupun sebenarnya Vision itu nggak ngegunainnya sampai keluar listrik ya. Vision ini menjadi tokoh pertama yang bisa mengangkat Mjolnir lah, contohnya gitu. Pada saat itu memang Vision ini masih murni karena baru saja terlahir di Avengers Age of Ultron. Terlebih lagi dia juga mempunyai sedikit kesamaan energi dari Thor waktu itu. Itulah yang menjadi penyebab mengapa Vision ini worthy, walaupun kayak kita ya emang beneran ya nggak pernah diliatin Vision ngelempar Mjolnir terus keluar listrik gitu kan. Orang berikutnya adalah Steve Rogers. Dia bisa menggunakan Mjolnir yang berasal dari timeline Thor The Dark World di Avengers Endgame. Pada saat itu adegannya emang cukup epic cuy, bahkan sempat trending di berbagai negara. Sekarang kita dikejutkan dengan sosok Jane Foster yang ternyata dia juga worthy untuk menggunakan Mjolnir. Kok bisa sih Mjolnir ini memilih dia? Dan yang lebih jadi tanda tanya lagi sebenarnya adalah kok bisa Mjolnir ada lagi? Kan udah dihancurkan oleh Hela di Thor Ragnarok. Kalian pasti ingat dah tuh adegan iconic Mjolnir diremukin gitu kan pakai satu tangan anjir. Di situ Thor udah kehilangan senjata andalannya hingga akhirnya di film Infinity War itu dia bikin lagi kan, yaitu Stormbreaker. Nah, Mjolnir itu kembali muncul lagi ketika Thor dan Rocket Raccoon time travel ke timeline 2013. Saat itu Thor mengambil kembali Mjolnir buat dibawa ke timelinenya Endgame. Namun setelah itu Steve Rogers pergi mengembalikan Mjolnir ke timeline yang seharusnya. Dari situ kita kan ngiranya ya udah gitu kan era Mjolnir sudah berakhir karena Thor sendiri sudah punya senjata yang jauh lebih OP lagi gitu kan,
ya si Stormbreaker ini ya. Walaupun sebenarnya Stormbreaker itu tidak dilandasi dengan mantra dari Odin. Jadinya semua orang itu bisa angkat dan gunakan Stormbreaker ini. Tapi kalian harus ingat, walaupun semua orang bisa gunain Stormbreaker, tapi tidak dengan kekuatan petir Thor itu, karena itu hanya berlaku pada seseorang yang worthy menurut Mjolnir yang memang dilandasi mantra oleh Odin. Oke, lanjut kita ke bocoran selanjutnya. Kali ini bukan Lego, lebih ke mainan anak-anak juga gitulah pokoknya. Cuman ini lebih akurat lagi cuy. Di sini kita akan melihat Jane Foster dengan full armor yang memang terlihat mirip seperti Thor banget ya. Bahkan doi itu ada jubah merah khasnya Thor juga. Perbedaannya cukup mencolok di bagian helmnya. Kalau Thor itu setahu gue jarang banget ya dia pakai helm style kayak begitu. Sedangkan Jane Foster ini menggunakan helm hingga menutupi bagian mata. Desainnya sendiri tuh emang terlihat mirip kayak Captain America. Tapi kalau kalian mengacu pada komik, kostum yang digunakan Jane Foster ini sudah cukup komik accurate lah. Nah, ada satu hal yang bikin lu salfok pada mainan ini tentunya. Tentu aja, Mjolnir yang digunakan oleh Jane Foster itu ternyata retak. Dari sini akhirnya kita mulai sadar dan muncul beberapa teori dari berbagai macam media. Teori yang sangat masuk akal mengapa Mjolnir yang digunakan oleh Jane Foster itu retak adalah dikarenakan Mjolnir yang digunakan itu adalah Mjolnir dari timeline utama yang sempat dihancurkan oleh Hela. Ini akhirnya makin menguatkan teori kalau nanti Mjolnir yang selama ini ada di timeline utama bakalan comeback lagi. Jadi Mjolnir kebanggaan Thor itu bakalan dibenerin lagi gitulah mungkin ya. Kemudian kembali berfungsi seperti sedia kala, bahkan bisa dibilang bakalan jauh lebih mantep lagi. Kemudian dengan bocoran ini akhirnya makin menguatkan rumor yang satu lagi nih soal Eitri yang akan kembali di film ini dan diperankan oleh Peter Dinklage. Eitri sendiri merupakan Dwarf King yang ada di Nidavellir. Debut pertamanya itu ada pada Avengers Infinity War di mana Thor datang ke Nidavellir untuk membuat senjata barunya yaitu Stormbreaker dengan bahan baku yaitu Uru. Uru sendiri merupakan salah satu bahan baku terkuat sepanjang masa perjalanan MCU hingga sekarang. Bahkan ada beberapa teori yang mengatakan kalau pedang Thanos terus juga armornya Thanos itu terbuat dari Uru. Makanya dia bisa dengan mudah menghancurkan tameng Captain America yang terbuat dari vibranium, yang notabene sebenarnya vibranium itu hanya terkuat di bumi aja, bukan terkuat sealam semesta gitu ya. Oke, back to topic. Eitri ini bisa saja akan berperan sebagai teknisi yang akan kembali memperbaiki serpihan Mjolnir kemudian menyatukan kembali. Pasti dari sini ada beberapa dari kalian yang menganggap teori ini emang agak kurang masuk akal ya. Mengingat Eitri itu berada di Nidavellir. Ngapain jauh-jauh ke Nidavellir untuk benerin palu? Kenapa nggak buat lagi aja gitu kan yang bentukannya jauh lebih OP kayak Stormbreaker gitu. Nah, ternyata ada apa ya, bisa dibilang ada deny-nya lah untuk pembantahan hal-hal kayak gini. Ternyata kisah Jane Foster menjadi Thor itu diambil dari referensi komik langsung. Di komik Thor volume 4 isu 2, kita akan dikisahkan bahwa Jane Foster itu berusaha untuk mencari Mjolnir kemudian dapat menggunakan kekuatan Thor. Ini semua ia lakukan karena Thor sedang terlibat pertarungan hebat dengan Gorr. Ya, Gorr ini adalah villain utama di Thor 4 nanti, tapi ada rumor yang mengatakan kalau Gorr itu jadi villain tapi gak bakal mati di film ini karena dia akan terlibat ke beberapa film MCU lainnya. Sekarang kita masuk ke detail dari mainan Thor 4 lagi. Di gambar berikutnya kita bisa melihat kalau Jane Foster itu bisa menggunakan Mjolnir dengan memecahnya menjadi kecil-kecil gitu. Jadi Mjolnir yang sudah pecah itu bisa kembali menyatu sesuai arahan dari Jane Foster. Bahkan tiap serpihan kecil dari Mjolnir itu dapat memancarkan energi petir milik Thor. Sistemnya mirip kayak teknologi yang dimiliki oleh Bumblebee dulu ya. Bedanya ini diterapkan pada sebuah senjata. Untuk armor yang dikenakan oleh Thor sendiri terlihat lebih GG lagi dari yang sebelumnya. Cuman menurut gua agak terlalu rame ya warnanya.
Walaupun bentuknya udah cukup banget lah, udah keren banget, bulky banget lah, cocok sama badan Thor. Bahkan dari foto yang disebarkan langsung oleh Chris Hemsworth, lu akan sadar kalau badan dari Thor itu emang bener-bener jauh lebih kekar dari film 1 dan film 2 ya. Bisa saja nanti akan ada transformasi badan Thor yang tadinya gempal seperti yang ada di Endgame kemudian menjadi lebih kekar seperti yang ada di foto. Sebenarnya hal ini berkaitan dengan pesan dari nyokapnya Thor waktu dia kembali ketemu di timeline 2013. Nyokapnya itu kalau nggak salah sempat minta Thor itu untuk menerapkan pola hidup sehat dengan makan salad. Bisa jadi itu dia nurut ya mamanya dan akhirnya dia jadi sehat lagi. Gede badannya cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dua karakter yang bakal hadir di film Thor Love and Thunder. Yang pertama itu Gorr. Dia itu sudah terkonfirmasi hadir di film ini. Gorr sendiri akan diperankan oleh Christian Bale. Ya, dia ini adalah aktor pemeran Batman di The Dark Knight. Foto bocorannya pada set syuting sudah tersebar luas dari tahun 2021 ya by the way. Jadi sudah dipastikan dia bakalan hadir di film ini. Di mainan Lego pun sudah diperlihatkan juga sosok Gorr ini. Tapi kalian ada yang kenal nggak sih sama Gorr ini? Gue yakin banyak dari kalian yang belum mengenal sosok Gorr the Butcher. Sosok Gorr ini pertama kali muncul di komik Thor God of Thunder issue 2 yang dirilis bulan November tahun 2012. Karakter ini diciptakan oleh Jason Aaron. Di komik, Gorr the Butcher ini lahir di sebuah planet tanpa nama sebenarnya. Kondisi planet ini sangat memprihatinkan karena hampir setiap hari bangsa di planet itu diambang kelaparan. Gorr ini dari kecil sudah diajarin untuk percaya kepada dewa oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi dia semakin lama justru semakin tidak percaya karena dewa tidak pernah menolong planet mereka. Singkat cerita, kedua orang tua Gorr ini meninggal saat Gorr ini masih di usia yang terlalu dini. Akhirnya Gorr harus berjuang mati-matian sendiri hanya demi bertahan hidup di situasi planetnya yang memprihatinkan. Sampai pada saat di mana Gorr ini menikah dan mempunyai anak, akan tetapi hampir semua anaknya itu meninggal karena kelaparan akibat kondisi planet yang begitu keras. Istrinya yang sedang hamil pun harus tewas karena menjadi korban gempa. Kini hanya tersisa Gorr dengan satu anaknya yang bernama Agar. Pada saat itu kondisi Agar ini emang sudah hampir tewas juga ya. Singkat cerita Agar pun emang benar-benar tewas akhirnya. Suatu hari saat berada di gurun, Gorr tanpa sengaja melihat dua dewa yang sedang bertarung. Yang satu itu adalah Null God of Symbiote. Yang satu lagi itu dewa berbadan ungu dengan lapisan emas. Saat dewa ungu ini meminta tolong karena udah sekarat, Gorr dengan penuh dendamnya justru membunuh dewa itu dengan All Black Necro Sword yang ia dapatkan di dekat situ. Jadi tergeletak gitu cuy. Setelah ia mendapatkan All Black Necro Sword, dia bertujuan untuk menggunakan kekuatan itu untuk membunuh semua dewa yang ada di universe Marvel. Kira-kira gitu cuy asal-usulnya. Bisa aja Gorr ini emang bertujuan untuk memburu Thor dan dia bisa aja digambarkan punya dendam yang cukup mendalam, entah itu untuk Odin ataupun untuk dewa-dewa yang lainnya. Makanya dia benci dewa, dia memburu dewa cuy gitu. Padahal Thor sendiri kagak kenal gitu kan, anjing sahas ya gitu. Karakter kedua yang masih rumor bakal muncul di Thor Love and Thunder adalah Zeus. Ya, dewa Zeus akan muncul dan diperankan oleh Russell Crowe. Zeus sendiri merupakan bangsa Olympian, berbeda dengan Thor yang merupakan bangsa Asgardian. Ras Olympian sendiri adalah makhluk humanoid ekstra dimensi yang berasal dari tempat yang bernama Olympus. Nah, Olympus sendiri merupakan pocket dimension yang berdekatan dengan bumi. Perhubungan interdimensional antara bumi dengan Olympus itu dapat dicapai melalui Gunung Olympus di Yunani. Mereka juga dikenal sebagai dewa Olympus yang telah disembah oleh manusia Yunani kuno dan di seluruh kekaisaran Romawi. Zeus sendiri memulai debutnya di Marvel Comics itu pada komik Venus issue 5 yang dirilis tahun 1949. Zeus ini langsung didesain dan didevelop karakternya oleh almarhum kakek Stanley dan Jack Kirby.
Zeus sendiri merupakan salah satu dewa terkuat yang ada di Marvel Universe. Kalau Zeus ini beneran muncul di Thor Love and Thunder, berarti kedudukan Thor sebagai strongest hero ini bisa terancam karena Zeus ini kekuatannya legitimate dan cuy asli. Bahkan dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Thor, yaitu regenerative healing factor yang jauh lebih cepat dibanding Thor. Walaupun Zeus dan Thor itu sama-sama tidak terkena efek penuaan ya, tapi mereka berdua ini tetap bisa terluka jika terkena serangan hebat. Nah, si Zeus ini mempunyai penyembuhan yang jauh lebih cepat ketimbang Thor. Jadi bisa dibilang possibility Zeus ini untuk mati sangat kecil ketimbang Thor cuy. Kayaknya Thor ini salah build ya doi, nggak beli immortal nih kayaknya. Oke, kita masuk ke karakter bonus yang muncul di Thor Love and Thunder. Dan ini udah pasti nih ya, karena udah ada bocorannya. Dia adalah Star-Lord. Ya, adegan bocoran lokasi syutingnya itu sempat tersebar luas yang memperlihatkan Star-Lord berada di lokasi syuting Thor Love and Thunder. Masih belum jelas keterlibatan Star-Lord itu apa pada kasus Thor kali ini ya. Tapi kalau kita perhatikan, Star-Lord kondisinya itu sudah menggunakan suit yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang ini kayak jubah panjang gitu ya cuy. Dan pada set syuting itu Thor sudah diperlihatkan berotot lagi, yang membuat kita makin yakin kalau nanti ada proses si Thor ini dari gempal jadi glowing lagi cuy. Atau bisa aja langsung dipatahin tuh sama sutradaranya si Taika Waititi. Jadi tiba-tiba di awal film doi udah jadi badan kuproy doi weh gitu. Oke, itu tadi adalah bocoran karakter yang akan terlibat pada film Thor Love and Thunder. Dan cara membuktikannya adalah nanti kita tunggu dulu nih teaser atau first looknya sampai rilis baru bener gak nih rumornya gitu. Cuman masih belum kedengeran cuy kalau soal rumor yang siapa namanya satu lagi Lady Sif. Nah itu jujur gue masih belum yakin tuh karena masih kayak satu akun dua akun gitu yang bahas. Jadi gue masih kurang masih kurang kredibel lah. Kecuali udah nongol di berita-berita gede gitu baru dah gue bisa jadikan referensi buat konten. Seperti biasa jangan lupa di subscribe, aktifkan juga loncengnya, di like yang banyak biar gue makin semangat bikin kontennya. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Makasih yang udah gak nge-skip iklan karena sudah menyumbangkan nasi padang buat gue. Gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time. It's Deadpool. Don't forget to smash that subscribe button and follow me on Patreon.